Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih yang Kontroversi. Kasih yang kontroversi. Firman Tuhan terambil dalam Matius 9 ayat 9 sampai dengan ke-10. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami diajarkan pelajaran-pelajaran kebenaran firman yang sesungguhnya berbeda terkadang dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia. Namun kami mau belajar taat sepenuhnya kepada pengajaran yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kasih yang kontroversi. Kontroversi adalah dalam sebuah artian itu berbeda dengan mainstream. Sesuatu yang diterima oleh umum, sesuatu yang sangat terbiasa dilakukan orang banyak, namun ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak, sehingga disebut dengan kontroversi. Ada banyak tindakan-tindakan yang disebut dengan kontroversi. Kalau kita melihat saat sekarang hal-hal yang sedang hangat-hangatnya, yaitu LGBT. Tatkala di negara Amerika, LGBT menjadi bagian yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, maka itu yang disebut dengan kontroversi, sehingga terjadi demo para orang tua untuk menentang sebuah tindakan bagaimana pengajaran LGBT itu masuk dalam dunia pendidikan. Itu kontroversi yang buruk. Tetapi Yesus melakukan sebuah kontroversi yang baik, kontroversi yang luar biasa, yaitu kasih yang kontroversi. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang disebut dengan kasih yang kontroversi? Kita tahu dengan jelas dalam kebiasaan dan budaya orang Yahudi, khususnya yang diyakini oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi, dan mereka merasa dirinya sebagai orang saleh. Dan orang Farisi adalah perkembangan dari kelompok yang bernama Hasidim. Nilai-nilainya sama, mereka merasa sebagai orang saleh, mereka berkelompok, mereka menjauhkan diri hidup daripada berkumpul dengan orang-orang berdosa. Dan pemungut cukai sebagai orang berdosa, orang jahat yang bersekongkol dengan pemerintah Romawi untuk memungut pajak dari bangsa Israel. Pemerintah Romawi memungut pajak, kemudian pemungut cukai juga memungut pajak 2 kali lipat. Sistem yang terjadi seperti demikian karena kekuasaan yang menekan masyarakat. Masyarakat tidak punya daya, orang Yahudi tidak punya daya untuk kemudian memprotes, apalagi melawan, apalagi mencoba untuk menghapuskan pajak-pajak yang dipungut dengan kaki tangan, termasuk salah satunya adalah Matius. Tetapi Yesus kemudian menerima Matius, memanggil Matius, "Ikutlah aku." Lalu apa yang dilakukan? Matius duduk di rumah cukai, Yesus makan di rumah Matius. Kemudian ada banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya berkumpul dan murid-muridnya pun ada di sana. Ini adalah kasih yang kontroversi. Sehingga tatkala orang Farisi melihat, kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan mereka? Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa?" Ini hal yang tidak umum. Orang berdosa itu harus dipisahkan daripada orang-orang saleh. Orang berdosa itu juga harus dipisahkan daripada orang-orang yang benar hidupnya. Kita sebagai orang tua juga akan menghindarkan anak-anak kita bergaul dengan kelompok-kelompok komunitas yang melakukan jalan yang salah. Termasuk salah satunya dengan para pemungut cukai. Memungut cukai adalah tindakan berdosa. Tapi mengapa Yesus menerima Matius, pemungut cukai, dan mengajak Matius, "Ikutlah aku"? Penjelasan yang Yesus lakukan pada ayat-ayat yang berikut dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan firman Tuhan berkata, "Yang kukehendaki adalah belas kasihan bukan persembahan. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Para pemungut cukai ini adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Yesus.
Mereka membutuhkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada pekerjaan mereka, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Mereka membutuhkan Kristus agar mereka menjadi umat kepunyaan Allah yang terbebas daripada ancaman kebinasaan kekal dan hukuman maut di kemudian hari setelah mereka meninggal. Ini yang disebut dengan kasih yang kontroversi. Apakah tidak punya sebuah dampak negatif daripada kasih yang kontroversi atau resiko? Beresiko. Yesus beresiko sebagai pribadi yang kemudian bergaul dengan orang-orang berdosa. Ini adalah tindakan yang punya resiko berat buat Tuhan Yesus. Tetapi Yesus melakukannya dengan alasan disebutkan tadi. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang berdosa. Tuhan datang, aku datang ke dalam dunia bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk memanggil orang berdosa agar bertobat dan kembali ke dalam jalannya. Itu yang disebut dengan kasih yang kontroversi. Kasih yang kontroversi itu punya beberapa ciri. Cirinya beresiko. Beresikonya merugikan kita. Dan kasih yang kontroversi juga beresiko kita mengalami penolakan. Kita akan mengalami pengucilan. Kita dianggap sebagai orang aneh yang melakukan sebuah tindakan yang berbeda dengan mainstream, berbeda dengan kebanyakan orang melakukannya. Itu disebut dengan kasih yang kontroversi. Sewaktu bagian-bagian ini kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana contohnya? Tatkala kita bertemu dengan pasangan yang sudah berumah tangga, lalu selingkuh sekali, 2 kali, 3 kali, maka tindakan yang dilakukan sangat umum, ceraikan saja. Itu umum, orang terima karena bukan sekali, sampai 3 kali. Tetapi kasih yang kontroversi tetap mencintainya dan pasti akan disebut sebagai orang bodoh. Kok mau dihianati berkali-kali tetap mencintai? Itu tindakan yang kontroversi. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan? Tatkala Adam dan Hawa diberikan yang baik, dia pun kemudian berselingkuh dalam dosa. Berselingkuh dengan iblis dalam artian yang lebih luas. Tuhan tetap menerimanya. Dalam kisah tentang anak yang hilang, Tuhan tetap menerima anak yang hilang. Tuhan tetap menerimanya. Bukankah itu kasih kontroversi? Sewaktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub, orang-orang tidak mau bergaul dengan orang Yahudi yang nikah dengan orang yang bukan Yahudi, sehingga disebut sebagai orang Samaria. Maka itu kasih yang kontroversi. Apa itu kasih yang kontroversi? Sewaktu Yesus datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, mengalami berbagai macam penderitaan disebut dengan Via Dolorosa, Yesus tetap mencintai. Itu kasih yang kontroversi. Sewaktu penjahat di samping salib Yesus, ingatlah aku, ya Yesus. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu adalah kasih yang kontroversi. Apa ciri-ciri daripada kasih yang kontroversi? Yaitu mencintai dengan tanpa alasan. Alasannya karena hanya mencintai, alasannya karena hanya mengasihi. Kalau mencintai dan mengasihi dengan alasan, sewaktu tidak memenuhi alasan, maka cinta itu akan ditutup, cinta itu tidak akan tersalur, dan cinta itu tidak akan diberikan. Kasih Allah dikatakan datang ke dalam dunia di dalam diri Kristus, agar seluruh dunia itu bisa percaya dan menerima keselamatan tanpa kecuali, siapapun dia. Dari orang berdosa sedikit, berdosa banyak, dan berdosa parah, berdosa tingkat stadium 4. Bahkan orang tersebut dalam hidupnya tidak ada lagi kebaikan sama sekali. Itu kasih yang kontroversi. Mari kita mencintai dengan kasih yang kontroversi yang berasal dari Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami terus belajar mengasihi dengan cara Allah mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.